Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 412. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Tubuhnya terkoyak, pakaiannya hancur, dan dia terbang terhempas ke udara dengan tidak berdaya. Dan kegaduhan ini akhirnya mengejutkan dua ahli lainnya. Siapa yang menjadi liar di camp rahasia istana penegak hukum saya? Raungan terdengar, disusul dengan kemunculan dua ahli Martial Emperor tahap menengah yang bergegas ke arah Qingchen. Raungan ini juga membangunkan semua jenius yang ada di sana. Ada penyusup. Satu persatu jenius bergegas ke arah Qingchen. Setelah itu mereka semua melihat seseorang dengan memakai topeng. Aku tidak menyangka akan ditemukan secepat ini, kata Qingchen. Apa itu? Iblis alien? Kedua ahli Martial Emperor itu melihat sosok yang seperti iblis jatuh terkapar. Ternyata orang berbaju hitam yang dikirim istana berkabut untuk melatih para jenius itu adalah seorang iblis alien. Mungkinkah istana berkabut benar-benar berkolusi dengan ras iblis? Kata kedua ahli itu, mereka saling melirik dengan heran. Namun mereka tidak memiliki waktu untuk heran. Kemudian mata mereka tertuju kepada Qingchen. Dilihat dari pakaiannya, orang ini sangat mirip dengan anggota organisasi Dao Surgawi. Mungkinkah anggota organisasi Dao Surgawi telah muncul di sini? Tidak peduli, karena dia sudah datang. Bunuh. Keduanya saling memandang dan langsung bergegas menyerang dan mengepung Qingchen dari dua arah. Orang-orang yang ada di sana dan murid jenius juga melihat Qingchen. Mungkinkah ini master dari organisasi Dao Surgawi? Mereka semua terkejut. Mereka semua tahu banyak ahli kuat telah dikirim ke kota Mingzhou untuk menangkap orang ini. Tapi orang ini sekarang malah muncul di sini. Ya, organisasi Dao Surgawi saya hari ini akan mengambil jalan surga dan membunuh kalian semua di sini, kata Qingchen. Konyol. Apakah kamu pikir tempat ini sama dengan cabang istana penegak hukum yang telah kamu hancurkan? Orang yang tidak tahu besarnya langit dan bumi. Karena kamu sudah datang, maka kamu tidak akan bisa pergi hidup-hidup, kata seorang pria tua yang merupakan salah satu dari ahli Martial Emperor tahap tengah itu. Belum diketahui namanya. Namun terlihat setelah mengatakan ini, seluruh sosoknya dipenuhi dengan api. Dia sebenarnya memasuki Tao dengan api, mengendalikan aturan api. Pada saat yang sama, bloodline-nya juga adalah api. Dari atribut api, dia berubah menjadi bola api bergegas menyapu ke arah Qingchen, membakar segala sesuatu yang ia lewati. Di sisi lain, ahli Martial Emperor tahap tengah lainnya juga langsung melakukan tembakan ke arah Qingchen. Dua ahli Martial Emperor bekerja sama menyerang untuk menjatuhkan Qingchen. Melihat serangan keduanya akan jatuh, Qingchen tiba-tiba mencibir. Auranya meledak dalam sekejap. Api hijau merembes dari tubuhnya. Tidak peduli apapun, dia seorang master alkemis. Kendalinya terhadap api jauh lebih hebat dari pria tua itu. Apalagi Qingchen memiliki api teratai hijau. Dan Qingchen dengan mudah memblokir serangan api itu. Apa? Ini tidak mungkin. Pria tua itu terkejut melihat apinya diblokir dengan begitu mudahnya. Namun Qingchen tidak memberi lawan untuk terkejut sekalipun. Sosoknya berkedip dalam sekejap muncul di depan pria tua dengan api itu. Tidak baik. Pria tua itu mundur, selangkah dan buru-buru membentuk perisai api. Pedang karat menebas menghancurkan perisai api itu. Apa? Perisai roh apiku dihancurkan? Tidak mungkin. Pria tua itu ketakutan sebelum akhirnya pedang karat menebas lehernya. Terpenggal. Kepala pria tua itu langsung terbang dan mayatnya melayang di langit. Apa? Ahli Martial Emperor tahap tengah satunya lagi terkejut. Hanya sesaat temannya benar-benar meninggal. Wajahnya mulai pucat, ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya memenuhi pikirannya.
Setelah membunuh pria tua pengendali api ini, sosok Qingchen berkedip, berubah menjadi sinar cahaya melesat ke arah kerumunan murid-murid jenius Istana Penegak Hukum. Menebas. Boom, boom, boom. Setiap tebasan 1-3 murid jenius Istana Penegak Hukum dipotong, terpenggal, berubah menjadi kabut darah. Dalam sekejap, lebih dari selusin murid inti Istana Penegak Hukum jatuh. Kamu, organisasi Dao Surgawi macam apa? Kamu hanya iblis, kata seorang ahli Martel Emperor tahap tengah. Dia satu-satunya ahli Martel Emperor yang masih hidup. Aku iblis, lalu kamu apa? Lihatlah mayat para pejuang yang ditumpuk di sini. Seperti gunung. Dalam 200 tahun terakhir, Istana Penegak Hukum Anda sangat merajalela. Bahkan orang yang telah kalian bunuh sudah tidak terhitung jumlahnya, kata Qingchen. Matanya sangat dingin tanpa belas kasihan sedikit pun. Pria itu buru-buru merilis teknik rahasia dan bahkan membakar esensinya lalu menerjang ke arah Qingchen. Pada saat yang sama dia juga berteriak, "Lari, lari, cepat lari dari sini." Ini adalah elit masa depan Istana Penegak Hukum. Beberapa dari mereka bahkan memiliki latar belakang yang dalam dan tidak boleh mati di sini. Karena itulah dia menggunakan teknik rahasia untuk menghentikan Qingchen dan memberi orang lain kesempatan untuk melarikan diri. Mau menghentikanku? Qingchen mengeluarkan harta Tiancong Wangjuan. Didesak. Sebuah formasi langsung terbentuk dan membungkus pria itu. Pria itu sangat marah. Dia kemudian menggunakan teknik terlarang, bahkan membakar esensi sejatinya. Tetapi dia tidak bisa menghancurkan formasi yang dibentuk oleh lawan. Tidak mungkin. Mungkinkah kamu berasal dari aula perangkat? Pria itu berteriak memikirkan kemungkinan ini. Di seluruh dunia, kekuatan apa lagi yang mampu mengatur formasi besar dengan begitu cepat selain Qi Dian? Kemudian pria itu mengeluarkan sebuah harta rune merah. Dan dengan harta itu akhirnya dia dapat lolos dari formasi yang menjeratnya. Apa? Harta macam apa itu? Benar-benar bisa menghilangkan kekuatan arai Tiancong Wangjuan, kata Qingchen. Dia cukup terkejut. Untungnya pria iblis berbaju hitam dan pria tua dengan api telah mati dengan tembakan penuh Qingchen di awal. Jika tidak, mereka bertiga akan bergabung saat ini. Mungkin akan sangat merepotkan. Tetapi saat ini hanya ada pria ini yang tersisa. Xiao Yi, Xiao Huo. Pria itu diserahkan kepadamu, kata Qingchen. Baik, bos. Serahkan kepada kami. Segera segerombol semut pemakan ki dan serangga api menyerbu ke arah pria itu dan langsung membungkusnya. Pria itu terbungkus, mencoba yang terbaik untuk menyerang serangga ini. Tetapi itu tidak berguna. Melihat pria itu disibukkan oleh Xiao Yi dan Xiao Huo, Qingchen membebaskan pikirannya dan fokus kepada jenius-jenius yang berhamburan. Sosoknya berkedip, menebas. Satu persatu jenius itu terpenggal, terus dibantai oleh Qingchen. Mereka masing-masing adalah tokoh elit di Istana Penegak Hukum. Mereka ada sebagai harta. Tetapi sekarang mereka dipenggal oleh Qingchen. Dibantai, terus dibantai. Qingchen berubah menjadi dewa iblis dan membabat semua orang yang ada di camp rahasia ini. Lari, lari. Iblis, orang ini adalah iblis. Ketika Qingchen membunuh lebih dari 100 orang, lusinan orang yang tersisa semuanya panik. Satu persatu menangis seperti orang gila, menjatuhkan senjata mereka, terus berlari. Selain itu, banyak orang mengeluarkan rune pelarian untuk mencoba melarikan diri dari sini. Namun sayangnya seluruh camp rahasia telah diselimuti formasi cahaya yang tak terlihat. Kekosongan di penjara, pintu keluar diblokir sepenuhnya. Tidak ada yang bisa melarikan diri. Tepat pada saat para jenius mengeluarkan kertas jimat untuk melarikan diri ke dalam kehampaan, dia terguncang, tubuhnya terkoyak oleh kekuatan ruang yang mengerikan dan hampir terbunuh. Ingin melarikan diri, itu tidak mungkin. Qingchen mencibir. Dia sudah mengeluarkan pedang karat misterius dan harta lainnya. Bagaimana bisa dia membiarkan orang-orang ini melarikan diri? Begitu seseorang melarikan diri, identitasnya mungkin akan terungkap.
Jadi kali ini tujuannya adalah seluruh orang yang ada di sini harus dihancurkan. Semuanya harus mati. Hanya dengan waktu 1 batang dupa, semua murid jenius yang tersisa dibabat habis. Pada saat ini, selain ahli martial emperor tahap tengah, sisanya sudah menjadi mayat. Dan lebih dari 200 elit berbakat telah dipenggal. Tidak ada yang tersisa. Tidak. Pria itu meraung, kemudian kembali merilis teknik rahasia dan membakar esensi kehidupannya dengan ekstrim, meloloskan diri dari serangga-serangga aneh, menerjang ke arah Qingchen dengan gila. Sekarang adalah giliranmu juga. Qingchen berbalik menatap lawan dengan dingin, melesat dan bertarung dengan liar. Tidak peduli seberapa kuat dia menyerang dengan tubuh suci abadi yang digabungkan dengan tubuh ruang. Ahli martial emperor tahap tengah seperti pria itu tidak akan bisa menyakiti Qingchen. Setelah beberapa pertukaran, pada akhirnya pria itu dikalahkan dan mati di bawah pedang Qingchen. Qingchen kemudian mengambil pria berbaju hitam dari ras iblis alien, lalu dimasukkan ke dalam cakram Gyeokyeon-kun. Setelah membersihkan seluruh jejaknya, Qingchen dengan cepat pergi dan menghilang ke dalam kehampaan. Qingchen muncul di luar camp rahasia. Kemudian Qingchen membentuk susunan teleportasi. Dia berteleportasi secara acak beberapa kali sebelum akhirnya meninggalkan area ini dan benar-benar pergi sangat jauh. Pada saat ini, Istana Penegak Hukum masih sangat marah dengan penghancuran cabang-cabang Istana Penegak Hukum yang dilakukan Mokara dan lainnya. Orang-orang kuat Istana Penegak Hukum dengan cepat bergegas kembali secepat mungkin. Sementara Qingchen menetap di sebuah kota dan mengirim pesan kepada Mokara dan yang lainnya untuk segera mundur. Faktanya, tanpa pesan dari Qingchen, Mokara dan yang lainnya sudah merasakan krisis dan mereka sudah bersiap untuk langkah selanjutnya. Mereka melarikan diri dalam sekejap dan menghilang sepenuhnya. Tidak lama setelah mereka melarikan diri, banyak ahli kuat yang baru sampai dari Istana Penegak Hukum bergegas ke langit. Melihat banyak cabang yang berubah menjadi reruntuhan, darah mereka mendidih, naik ke langit dan menyapu 90.000 mil jauhnya. Tidak ingin membiarkan pihak lain lari, menggunakan berbagai metode untuk menemukan si pembunuh. Namun kelompok pembunuh itu seolah-olah mereka tidak pernah muncul. Tidak ada jejak sama sekali. Tidak mungkin pihak lain menghancurkan begitu banyak cabang Istana Penegak Hukum mereka dalam satu gerakan. Pasukan yang dibawa pasti sangat menakutkan. Bagaimana kekuatan seperti itu tidak meninggalkan jejak sedikit pun? Mustahil. Ucap salah satu ahli tingkat tinggi dari Istana Penegak Hukum. Dia berkata dengan heran. Mereka tidak tahu bahwa yang telah membantai semua cabang Istana Penegak Hukumnya hanya 3 orang. Namun 3 orang ini masing-masing adalah yang terbaik dari ahli martial emperor. Dan juga karena setiap kali Mokara dan yang lainnya bergerak, seluruh pasukan dihancurkan, tidak meninggalkan satupun. Akibatnya Istana Penegak Hukum benar-benar terkubur tanpa petunjuk apapun. Scene berpindah pada saat ini di sebuah kota bernama Kota Haoguang. Kota Haoguang ini diblokir, tidak ada yang boleh masuk atau keluar. Karena sebelumnya telah ditemukan seorang ahli yang memakai topeng, yang dianggap sebagai anggota organisasi Dao Surgawi. Oleh karena itu, semua kekuatan yang ada di Kota Haoguang tidak boleh ada yang keluar atau masuk. Semuanya dijaga ketat dan diperiksa. Berita ini juga disampaikan kepada Kaisar Bela Diri Ansu. Apa? Kota Haoguang mengepung orang-orang dari organisasi Dao Surgawi. Pada awalnya Kaisar Bela Diri Ansu sangat senang. Namun tiba-tiba dia terkejut. Karena tempat yang disebutkan itu sebenarnya adalah kamp pelatihan elit Istana Penegak Hukumnya. Tidak baik. Bukankah itu berarti kamp pelatihan elit telah terungkap? Memikirkan hal ini, mereka segera menghubungi orang-orang yang ada di kamp pelatihan, ingin mengetahui sesuatu. Namun tidak ada jawaban, bahkan tidak ada gerakan sama sekali, dan tidak ada yang merespon. Kemudian mereka menghubungi murid jenius di kamp pelatihan elit itu, namun juga sama, tidak ada jawaban. Kamp pelatihan elit rahasia telah kehilangan kontak. Hati semua orang tenggelam. Kaisar Bela Diri Ansu buru-buru mengirim orang untuk pergi ke kamp rahasia pelatihan elit untuk melihatnya.
Markas besar Istana Penegak Hukum yang kehilangan kontak dengan camp rahasia juga mengirim orang untuk memeriksa. Setelah hampir beberapa mil dari camp pelatihan elit rahasia, mereka segera mencium bau darah yang menyengat. Mereka mempercepat langkahnya, dan betapa terkejutnya mereka di saat melihat camp pelatihan elit telah dihancurkan. Mayat-mayat berserakan di tanah dan juga banyak abu berbentuk manusia. Semuanya telah hancur lebur tanpa menyisakan apapun. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.